Jemaat yang terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pas sore ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242, bait 1 sampai yang keempat. Bait pertama kita akan bersama menyanyikannya. Bait kedua wanita saja. Bait yang ketiga pria. Bait yang keempat kita bersama-sama. Ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai dan rahmat Allah Tritunggal yang kudus beserta saudara-saudara. Damai dan rahmat Allah Tritunggal yang kudus beserta saudara juga. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, hari Minggu ini kita merayakan Minggu Trinitas. Kita mengingat karya Allah di dalam hidup kita. Allah itu esa. Dialah Allah yang menciptakan bumi, alam semesta. Allah yang esa itu hadir di dalam Yesus, gambar Allah sendiri, Putra yang tunggal. Tampil juga dalam wujud Roh-Nya yang kudus, yang diam di dalam diri kita dan membuat kita disebut sebagai anak-anak Allah, sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita mensyukuri dan menghayati karya Allah Tritunggal dalam kehidupan sehari-hari. Rasakanlah kehadiran Allah yang meneguhkan setiap saat. Kehadiran Allah tidak dapat dilihat, namun selalu kita dapat rasakan. Tuhan, Engkau hadir di dalam
bagi kita saudara-saudara merenungkan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan, untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Tuhan hadir di dalam hidup kita sama seperti udara yang kita hirup, kita rasakan kasih-Nya. Denyut jantung kita menandakan kuasa Tuhan bekerja. Tubuh dan panca indera Tuhan memberikan kekuatan setiap hari. Apakah kita sadar Tuhan hadir dalam hidup kita? Apakah kita bersyukur kepada-Nya atas anugerah hidup, atas tubuh dan panca indera? Apakah lidah, bibir, mulut kita sungguh memuliakan Allah? Di tengah pekerjaan, Tuhan beserta. Melalui pekerjaan kita bisa mengabarkan Injil. Apakah melalui pekerjaan kita orang mengalami berkat kasih Tuhan? Suka dan duka, Tuhan tetap setia. Apakah di dalam sukacita kita tetap rendah hati dan bersyukur kepada-Nya, tidak menjadi takabur? Apakah di dalam duka kita tetap berpengharapan? Dan apakah kita telah menjadi alat damai sejahtera di tangan-Nya? Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu mengakui segala kesalahan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Dengan memandang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal yang mati menebus dosa dunia, kami menyesal, kami mohon ampun, kami mohon belas kasihan Bapa. Amin. Puji sembah dan syukur
Saudara-saudara, 2 Korintus 13 ayat 13 menuliskan demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita hidup dalam damai sejahtera karena kasih Allah. Allah beserta kita. Nyatakanlah salam damai kepada orang-orang di sekitar kita. Damai Tuhan beserta saudara. Ku berserah pada
berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, sesuai janji anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami tidak sendirian di dalam menjalani hidup yang telah ditebus. Roh Tuhan yang kudus sudah memberikan kerinduan kepada kami, sehingga sore ini kami datang berbakti kepada Tuhan bersama saudara-saudara seiman ke rumah-Mu di sini. Dan kiranya dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus juga kami ditolong. Lalu sebentar lagi akan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti dan kami boleh mendapatkan kebenaran yang membawa hidup yang Tuhan nyatakan di dalam firman, sehingga kami boleh sukacita, dibentuk, diperbaharui hari ke hari untuk terus berjalan di dalam terang hikmat Tuhan. Kami percaya hidup di dalam terang hikmat Tuhan adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera karunia-Mu. Mari Tuhan, kami anak-anak Tuhan
siap untuk mendengar dan memberlakukan sabda. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Pembacaan kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan.
Tuhan mematahkan pohon ara, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat burung gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pembacaan surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil akan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17.
Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan kau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, telah sekian waktu di GKI kita menggunakan daftar bacaan Alkitab atau leksionari. Dan ini membantu sekali. Membantu supaya setiap minggu demi minggu kita kebaktian di gereja, kita membaca Alkitab runut dan sesuai dengan kita mengingat lagi karya kehadiran Yesus yang menyelamatkan sebagai bukti cinta kasih Allah Bapa kepada dunia ini. Jadi kalau tahun gerejawi dimulai Advent, ingat ya, bulan November sebelum Natal, persiapan kedatangan, lalu Yesus lahir, ya. Lalu sesudah lahir mengajar. Sudah mengajar kemana? Ke Golgota, disalib. Lalu bangkit, Paskah.
lalu naik ke surga, lalu mengutus menepati janjinya ya. Roh Kudus diberikan, gereja lahir. Kemarin ya Pentakosta kan. Nah minggu ini lanjut lagi ya. Jadi pasti kita terus diperlengkapi minggu demi minggu. Minggu ini disebut juga minggu Trinitas. Tri itu 3 ya, triunitas, triun ya, atau Tritunggal bahasa Indonesianya. Tapi jangan khawatir, minggu ini bukan berarti Bapak Ibu dikuliahi mengenai Allah Tritunggal, enggak ya. Itu bisa panjang. Tapi minggu ini kita membaca bagian-bagian dalam Alkitab, kita akan mengenali Trinitas dari segi karyanya. Memang harus begitu ya. Kalau Tritunggal, Bapak Ibu kalau ke toko buku cari siapa Allah Tritunggal, wah ada yang nulis kecil, bukunya tipis, ada yang tebel, ada yang sekian jilid ya. Dan itu katanya ya, itu makin bingung ya. Ya memang cara seperti itu cara yang seringkali justru malah membingungkan. Trinitas, karya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus semua ada di Alkitab. Tapi kalau Bapak Ibu cari apa itu Tritunggal, nggak ada di Alkitab kita, nggak begitu dijelaskannya. Tapi kita melihat karya Allah semesta alam, pencipta matahari, bulan, bintang, segala isi alam semesta ini, kita boleh panggil Bapa karena Yesus anaknya yang dikaruniakan. Dan karena pertolongan Roh Kudus kita bisa mengimani itu. Jadi untuk mengenali, menghayati Allah Tritunggal, bukan dijelaskan, ayo coba dites, ayo apa Allah Tritunggal. Oh Allah ini begini-begini, enggak. Tapi kita menyimak apa yang sudah Allah lakukan bagi dunia ini. Dan kalau itu kita simak, itu ketemu sendiri. Oh itu dia Allah Tritunggal. Itu dia Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan 3 yang berbeda. Mereka satu. Mereka esa. Mereka hadir mulai dari penciptaan. Manusia yang berdosa diselamatkan, diperbaharui. Dialah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sungguh mulia. Makanya tadi lagunya di depan, muliakan Allah Bapa ya. Muliakan putranya. Ketiganya esa. Orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan. Salah. Tuhannya esa, Allah esa. Tapi esanya bukan kayak jari saya begini, enggak ya. Esanya adalah keesaan di dalam kehadiran Bapa, Sang Anak dan Roh Kudus. Dan Allah membarui tatanan semesta ini. Jadi kalau ditanya kenapa sih Pak Tritunggal, bikin pusing aja. Kenapa enggak yang sederhana aja sih? Ya esa. Jawabannya adalah ya karena Allah dengan kasihnya tidak ingin dunia ini binasa, itu jawabannya. Sehingga dia hadir di dalam karya Trinitas, Tritunggal, membarui kita. Kalau orang dari yang tadinya jelek ke baik, senang gak kita lihat? Senang. Dari baik ke jelek, ngurut dada ya. Aduh kok dia begitu ya, makin tua makin susah dibilangin, kita ngurut dada. Tapi kalau orang berubah, dia berubah ya. Tahun lalu gak gitu loh, tapi tahun ini ada perbedaan. Apa sih yang menyebabkan orang berubah menjadi baru? Apa? Di dalam pembacaan yang pertama, di dalam bacaan Injil, di dalam surat Roma, kita melihat bahwa Allah Tritunggal membarui umatnya. Dan pembaruan itu dikerjakan Allah. Allah itu menolong umatnya sebab Tuhan tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, gak bisa. Kalau kita mencoba menyelamatkan diri sendiri, biasanya makin malah. Kalau ibaratnya masuk ke dalam lumpur, sumur, upaya sendiri makin susah. Dan Tuhan menolong, membarui.
Orang berubah itu karena ada yang menolong, ada yang memandu. Dan bukan hanya itu, dia mau ditolong, dia mau dipandu. Kalau udah berkali-kali dengar khotbah, tapi ya udah iya Pak, amin aja di mulut, nggak pernah mau berjalan bersama Tuhan. Tuhan, saya mau deh jalan sama Tuhan. Ya nggak berubah-berubah. Dari tahun ke tahun bencinya masih sama, dendamnya masih sama, nggak mau mengampuni, nggak ada perubahan. Tapi begitu dengar sapaan cinta Tuhan, aku mengasihi kamu, ayo kamu jangan terus-terusan di dalam dosa, nggak enak loh. Terus kita merendah, iya Tuhan, saya ini penuh kelemahan, tolong saya Tuhan. Berproses ya bersama Tuhan. Jadi baru, makin tua makin berhikmat, bukan makin sulit diatur. Itu sih kata orang-orang yang pesimis, katanya dia udah nggak bisa berubah Pak, udah, itu pesimis. Tapi ada banyak juga, bahkan Alkitab kita nggak pernah pesimis ya. Makanya disebutnya kabar baik. Orang itu bisa diperbarui oleh Allah, dan kita tentu mau diperbarui, bukan? Mau, sebab disitulah ada segala yang baik yang Tuhan sediakan. Di dalam bacaan pertama tadi kita menyimak Nabi Yesaya, Nabi Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, penglihatan. Ya, dia melihat visi yang suci bahwa Allah begitu mulia. Jubah Allah itu memenuhi bait suci, penuh asap dan bergetar. Ya, rumah itu serafim itu makhluk surgawi, menyanyikan kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu ketika Yesaya menyaksikan itu, dia berkata, aduh celaka aku. Kalau orang Betawi bilang, mampus deh nih gua, mati deh nih gua nih. Kenapa begitu? Sebab kata Yesaya, aku ini najis bibir, dan aku di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, artinya penuh dengan dosa, mau menang sendiri. Tapi mataku melihat Sang Raja. Nah, ini Allah disebut sebagai Sang Raja, Tuhan semesta alam. Nah, ini bacaan ini penting untuk memahami karya Allah Trinitas. Kalau kita memahami apa yang terjadi pada zaman Yesaya waktu itu. Yesaya mengatakan dalam tahun matinya Raja siapa tadi? Uzia. Ya. Raja Uzia itu dicatat di dalam sejarah umat Tuhan bagus. Dia tuh kepemimpinannya memberi pengaruh. Yang dipimpinnya juga bersyukur ya. Aduh, Raja Uzia, kita juga pengen begitu ya. Nanti kalau Tuhan panggil, orang-orang bilang kita, syukurlah, jangan lama-lama lah. Kan gak enak juga ya. Tapi kalau kita udah gak ada, orang-orang merindukan kita, aduh papi, aduh mami, aduh dia orangnya baik ya. Raja Uzia itu terkenal raja yang bagus. Dan ketika dia mati, ini dalam sejarah umat Tuhan Israel, umat Tuhan tuh udah kayak ayam kehilangan induknya, mau jalan sendiri dan hidup dalam dosa, lupa perintah Tuhan. Dan akibatnya ya, kalau orang milih yang berdosa pasti binasa. Dan bangkitlah kerajaan-kerajaan lain. Waktu itu kerajaan Asyur mulai merangsek masuk. Dan Nabi Yesaya itu ada di dalam keadaan seperti itu. Makanya Nabi Yesaya tahu, aduh aku ini penuh dosa, tapi aku lihat Tuhan, celaka deh aku. Tuhan mau hukum aku kali. Tapi apa yang dilakukan Allah? Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang nunjuk-nunjuk, kamu salah, kamu dosa, kamu aku matiin. Enggak. Makanya tepat kita sebut dia Bapa yang baik. Sebab kemudian serafim mengambil bara dan menyentuhkan pada bibir Yesaya. Lalu disebutkan, nah ini berita anugerah ya, bahwa kini kesalahanmu telah dihapus, dosamu diampuni. Ini simbol ya, bahwa Tuhan itu sayang, Tuhan cinta kepada dunia ini, tidak ingin binasa.
Jangan ada sekali-kali di pikiran kita, aduh saya dihukum Tuhan. Jangan buru-buru begitu. Enggak. Tuhan tuh ingin kita mengalami yang baik. Dosamu sudah diampuni Yesaya. Apa yang kemudian Yesaya lakukan sesudah itu? Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Tuhan gak maksa ya. Tadi datang ke sini dipaksa gak ke gereja? Ada yang ayo papi ke gereja anterin mami ya. Atau ada yang diancam pakai pisau datang ke sini, ayo ke gereja nggak? Nanti besok apes lu nggak ke gereja. Apa begitu? Enggak ya? Roh Tuhan yang kudus memberikan kerinduan kan untuk datang sore-sore. Tuhan udah begitu baik. Tuhan kekuatan saya. Hari Minggu, hari kebangkitan, ya kan? Hari Paskah. Bersyukur datang. Ya. Tuhan mengajak dan kita dengar panggilannya, berbahagialah kita. Dan Yesaya mendengar panggilan Tuhan, siapa yang akan kuutus? Lalu Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Jadi Allah itu membarui. Allah Tritunggal membarui. Umatnya yang ada di dalam najis bibir, di dalam keberdosaan, Tuhan memulihkan. Yesaya dipanggil. Yesaya mau. Ya Tuhan, saya mau jalan sama Tuhan. Saya mau kerja bareng Tuhan. Ini bahasa saya kembali ya. Setelah kita membaca tadi. Saya mau. Dan sesudah itu Tuhan mengutus. Mengajak umatnya untuk berproses. Menyembuhkan umatnya, memulihkan umatnya dari dosa. Jadi karya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus membarui. Bukan semakin buruk atau Tuhan malah senang-senang, enggak. Tuhan ingin umatnya makin baik, mengalami segala berkat karena karunia-Nya. Dan itu bisa didapat kalau kita mau apa? Bapak Ibu, mau seperti Yesaya tadi, celaka aku. Sadar kita ini memang gak bisa apa-apa. Kita penuh dosa. Kita butuh pertolongan Tuhan. Pemazmur tadi mengatakan pada Tuhan beri kemuliaan. Kita menyanyikan itu. Pada Tuhan kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan. Sujud. Merendahkan, berhiaskan kekudusan. Jadi di tengah-tengah zaman itu Raja Asyur muncul. Yesaya diingatkan oleh Tuhan, Yesaya raja yang top bukan Asyur, raja semesta alam. Jadi kamu jangan khawatir. Bukankah ini penghiburan ya bagi kita juga? Kalau ada masalah, aduh Tuhan gede banget ini masalah, celaka nih saya. Bukan kita takutnya pada masalah, harus takutnya pada Tuhan. Tuhan selalu lebih besar. Dialah semesta alam. Dan Tuhan ingin membarui hidup kita. Allah membarui kita. Apakah kita mau rendah hati? Kita mau, ya Tuhan saya mau. Waktu dengar firman, kita menemukan, oh iya Tuhan, saya mau deh, besok saya mau kerjain deh. Saya butuh pertolongan Tuhan. Itu dia. Karya Allah Trinitas membarui. Tidak ada seorang pun yang pernah belajar sesuatu yang baru kalau dia masih tinggi hati. Kalau ada kita nggak usah susah-susah deh belajar bikin sayur asem. Begitu diajarin, jangan tunggu dulu, jangan dimasukin itu belakangan. Nggak mau, ini saya maunya masukin duluan. Nggak pernah belajar bikin sayur asem. Habis sombong nggak mau diajarin. Ya. Saya senang lihat film binatang di TV. Liputan apa namanya flora fauna gitu ya. Ada liputan tentang gorila. Ini kera atau ya kera yang paling besar di Afrika. Warnanya hitam. Pernah lihat gorila? Jangan lihat kiri kanan ya. Kiri kanan mah cantik-cantik semua. Ya gorila juga cantik menurut bangsa sebangsanya. Gorila itu punya keunikan, yaitu kalau dia menjaga wilayahnya, ada gorila lain masuk atau binatang lain masuk, dia segera berdiri.
Dan lalu memperlihatkan gigi taringnya itu yang besar. Lalu dia memukul-mukulkan dadanya. Wah. Nah, melihat itu tuh saya jadi ketawa sendiri ya. Saya jadi ingat kalau ada manusia yang begini. Kalau nggak ada saya nih, kamu kan itu keangkuhan itu nggak berkenan ya di hadapan Tuhan. Kita jadi seperti gorila tadi, wah, penuh dengan emosi negatif. Tuhan ingin membarui kita. Datanglah, akuilah segala kelemahan kita dan mau diajak Tuhan untuk berproses. Kalau Yesaya mengatakan ini Tuhan aku utus aku. Kalau kita mengatakan apa? Ya Tuhan saya mau dibarui Tuhan. Masa udah 2015 saya masih benci sama dia? Masa 2015 saya masih malas gak mau melayani Tuhan? Datang telat ke gereja misalnya ya. Yang kedua, pembaruan yang Allah Trinitas kerjakan juga kita lihat di dalam percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Itu ada pembaruan juga. Nikodemus adalah seorang Farisi, belajar Taurat, bagus ya, jalan-jalan Tuhan. Pemimpin agama Yahudi, dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dan Nikodemus mengatakan rabi, bukan kues rabi ini ya, rabi ini bahasa Ibrani guru, bapak guru. Kami, nah ini Nikodemus mengatasnamakan kelompoknya. Kami tahu nih bahwa dengan tanda-tanda yang dikerjakan olehmu, pasti engkau ini diutus oleh Allah. Sebab tidak ada yang melakukan itu kalau Allah tidak menyertai. Ini bagus nih, langkah bagus. Mungkin Nikodemus, ya kalau kita lihat Nikodemus pada waktu Tuhan Yesus disalib, dikubur, dia yang waktu persidangan itu Nikodemus berpihak ya, kepada Yesus. Ada perubahan sesudahnya. Tapi sebelum itu di percakapan dengan Tuhan Yesus ini, Nikodemus kalau kita baca itu mengalami perubahan, pembaruan. Dan kata yang penting yang Tuhan Yesus tegaskan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas. Apa tuh artinya? Pembaruan rohani dari dalam. Tapi Nikodemus tuh nggak ngerti ya. Masa udah tua begini masuk lagi ke rahim ibu? Kata Tuhan Yesus, aduh bukan begitu Nikodemus. Kamu tahu kan angin tuh nggak kelihatan tapi dapat kamu rasakan. Pembaruan yang dari dalam. Kamu harus dilahirkan kembali. Pada zaman itu, pada zaman Nikodemus, banyak orang belajar firman, belajar jalan Tuhan, tapi tuh hidupnya justru seolah-olah dipaksa, penuh dengan ketakutan. Tidak ada spirit, tidak ada semangat untuk menyadari, untuk mau memulai sebuah tahapan baru di dalam hidup. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali, yaitu kita menyambut karya Allah Tritunggal dengan mau memulai langkah baru. Tidak akan pernah kita bisa belajar kalau kita tidak mengevaluasinya. Kita mengatakan, oh iya dah, itu udah deh, saya tutup buku. Sekarang saya mau ikut Tuhan, ini jalan yang baru yang Tuhan sediakan, saya mau mulai lagi. Itu dia kelahiran kembali itu seperti itu. Itu karunia Tuhan. Dan kemudian Yesus mengajak Nikodemus untuk melihat, seperti kalau kamu tahu Musa itu meninggikan ular, orang yang melihat percaya, anak manusia akan ditinggikan. Yesus menjelaskan, Nikodemus, kamu udah betul nih datang ya. Dan kamu harusnya bukan sekedar bercakap-cakap, tapi kamu harus menerima karya Bapa di dalam kehadiran anaknya, yaitu Yesus. Karena begitu besar kasih Allah. Dan Allah mengutus, Allah mengaruniakan anaknya bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Tidak dilanjutkan Nikodemus terus melakukan apa ya. Mungkin ini bagus juga, sepertinya ini mengajak Bapak Ibu dan saya juga. Selama ini kita berjumpa dengan Yesus,
melalui firman, di dalam kebaktian, di dalam pembacaan, apakah kita sungguh-sungguh mau dibarui oleh kekudusan, oleh kasih yang mulia itu, dan sungguh-sungguh berdampak di dalamnya. Di dalam itu berarti menyentuh, menyadarkan kita untuk melakukan. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Sebab Allah bukan mau menghakimi kita, Allah mau menyelamatkan kita. Di gereja banyak setan, banyak roh jahat yang membisikkan begini. Rohnya roh tetapi, ya. Roh tetapinya begini. Begitu kita dengar kabar baik, begitu kita dengar perintah Tuhan, roh itu bilang ya amin, amin, betul, betul. Tapi begitu kita udah mau melangkah keluar nih, nyampe di rumah, itu dibilangin, iya betul, tapi, nah ada tetapinya ya. Tapi kan kamu manusia, kamu bukan malaikat. Tapi itu kan susah, itu kan yang ideal itu ya. Gak pernah berubah. Kalau Tuhan Yesus ajak Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Itu berarti ajak, ayo dong, mulai yang baru. Ayo, biarkan Tuhan menyentuh, menyadarkan hati kita. Dan Bapa yang baik itu mengaruniakan anaknya untuk kita. Kalau Bapak Ibu jadi orang tua ngelihat anak bandel, hampir dikit deh ya yang menganiaya anaknya, nggak ada. Sebandel-bandel anaknya, sejelek-jelek anaknya, orang tua tuh ingin supaya anaknya ini dapat yang baik. Nggak pernah anaknya jelek terus dibilang dasar kamu bodoh, nggak. Itu orang tua yang nggak berhikmat. Tapi kalau orang tua bijaksana, dia tolong. Apa yang susah, apa yang bisa papi bantu, mami bantu gitu kan ya. Kalau dulu papi maminya sekolahnya segini, wah kalau bisa anakku lebih hebat gitu kan ya. Bapa mengutus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita mau memulai yang baru. Dia tunjukkan kasihnya melalui salib. Kelihatan kan Bapa anak gak terpisah-pisah dalam kesatuan. Dan bukan hanya itu, di dalam surat Roma, karya Roh Kudus, kata Rasul Paulus, saudara kita ini berhutang. Artinya bukan hutang Tuhan itu minta kita balikin kebaikan, enggak. Kalau kita sudah mengalami yang baik, masa kita sia-siakan? Kalau kita sudah diberikan hidup yang baru, masa kita mau balik lagi ke hidup yang lama? Bapak Ibu kalau beli duku, mau beli duku, tahu ya duku udah gak musim ya. Mau pilih yang busuk apa yang bagus? Yang bagus ya. Masa pilih yang busuk, bang beli duku sekilo yang busuk-busuk? Gak ada ya. Kalau Rasul Paulus mengatakan kita ini berhutang, itu berarti kalau kita udah nerima yang bagus, jangan kembali kita jadi bodoh gara-gara dosa. Ya memang kita lemah lah, semua kita gak ada yang sempurna. Tapi jangan kita enggan berproses bersama Roh Tuhan yang kudus. Makanya temanya hari ini, Allah membarui kita dari atas. Dia mulia, dia lebih tinggi dari segala kuasa apapun. Dan dia masuk ke dalam hati kita. Kristus mengungkapkan janjinya. Roh Allah yang kudus menolong kita. Sehingga kita tahu, wah ini malah bikin saya susah nih, saya gak mau ikutin deh. Minggu yang lalu karya Roh Kudus sudah dikhotbahkan mungkin ya. Berbahagialah kalau Bapak Ibu mungkin ya di hati nurani kita dicerahi oleh hikmat Roh Kudus. Terus kita menyadari ini, aduh saya harusnya gak ngomong begitu ya. Mungkin dia terluka. Itu suci loh dari Tuhan ya. Aduh saya harusnya melakukan ini, Tuhan ampuni saya. Dan kita harus mau berproses. Tuhan sedang melakukan yang baik buat kita. Tapi kalau kita ngikutin tabiat kita, kata Rasul Paulus, kamu binasa, udah siap-siap deh. Kamu milih yang salah, kamu milih duku busuk ya, seolah-olah begitu. Ngapain? Ikutlah, sambutlah karya Allah Tritunggal yang membarui hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mau dikasihi
sebagai anak-anak yang dipimpin oleh Roh, kita mau mengakui Bapa yang menciptakan kita. Dia tidak ingin binasa, kita binasa. Dia mengaruniakan anaknya Yesus, jadi sama seperti kita, menunjukkan cinta kasih-Nya, supaya kita pun melihat Dia, Yesus itu. Kita melihat Bapa, kita melihat kasih-Nya, dan kita ditolong oleh Roh-Nya yang kudus, supaya kita hidup yang bukan sekadar nafas, tapi hidup yang makin hari ke hari kita dibarui oleh Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan ditutup dengan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam cinta kasih-Mu, karuniakanlah kekuatan bagi setiap orang yang mengalami pergumulan hidup. Di tengah keluarga, berikan mereka apa yang mereka butuhkan supaya mereka boleh menyatakan kasih. Bukan melulu menuntut, tapi memberi kasih. Sehingga setiap masalah yang muncul di tengah keluarga dapat diselesaikan karena pertolongan Tuhan. Kami pun mengingat orang-orang yang bekerja, mungkin mengalami kendala, masalah, belum ada penyelesaian. Kuatkan mereka ya Bapa, sehingga mereka tidak menyerah, mengikuti godaan si jahat waktu menyelesaikan masalah, tapi dengan kekuatan dari Tuhan menemukan penyelesaian terhadap masalah mereka. Tuhan tolonglah. Kami pun mengingat saudara-saudara kami yang mungkin mencari pasangan hidup. Tuhan karuniakan mereka hikmat di dalam memilih dan memilah pasangan hidup, sehingga mereka boleh dengan kekuatan dari Tuhan mendapatkan pasangan hidup yang boleh berjalan bersama untuk memuliakan nama Tuhan, untuk boleh saling mengisi satu sama lain, berproses ke arah yang baik. Tuhan tolonglah. Dan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan saat ini, Tuhan, kami percaya kami tidak sendiri. Seperti domba-domba kami akan dibimbing untuk boleh menemukan segala yang baik. Kalaupun kami harus menghadapi lembah yang kelam, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan karuniakanlah sehingga kami boleh menghadapi pergumulan-pergumulan yang belum terselesaikan sekarang ini dengan pertolongan cinta kasih-Mu. Kami bersyukur atas karunia Bapa, karunia Anak,
dan Roh Kudus dalam hidup ini, sehingga kami tidak terjebak dalam kebinasaan karena dosa, tapi karena cinta kasih-Mu kami diselamatkan. Dan biarlah pada hari-hari ke depan kami boleh isi hidup kami dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan, untuk mau dibarui, untuk boleh rendah hati, dan kami mempersilakan karya Allah untuk membarui kedalaman hati dan pikiran, sehingga boleh berbuah di dalam perubahan hidup yang nyata. Kami saat ini juga mengingat saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan karuniakan kesembuhan, Tuhan karuniakan kelegaan, berkati obat-obatan, terapi yang mungkin dilakukan, makanan, minuman, istirahat, Tuhan sempurnakan, supaya saudara-saudara kami pulih dan beroleh kelegaan. Tuhan, Kau sungguh baik. Kami pun mengingat gereja Tuhan, khususnya juga di dalam persekutuan kesaksian pelayanan, pembinaan di GKI Kafling Polri, agar setiap hamba-hamba Tuhan beserta jemaat dan simpatisan boleh terus hidup di dalam cinta kasih, di dalam persaudaraan yang akrab, sehingga segala program kerja yang telah disusun boleh dikerjakan bersama, boleh mendatangkan sukacita. Jemaat Tuhan terus bertumbuh di dalam segala yang baik, terkhusus dalam rangka retreat jemaat di Desember nanti. Tuhan yang berkati persiapan, sehingga retreat ini bagi jemaat boleh senantiasa untuk menolong kami semua menyadari betapa Tuhan baik, dan kami berjalan bersama dengan Tuhan yang baik di tengah hidup ini. Bimbinglah pemerintah kami ya Tuhan, terkhusus pemerintah DKI Jakarta, sehingga setiap kebijakan adalah yang mendatangkan sejahtera bagi setiap lapisan warga bangsa. Kami pun mau membangun bangsa ini Tuhan, menjadi garam yang mencegah kebusukan moral, menjadi terang yang memberi inspirasi, contoh keteladanan melalui karya pekerjaan kami. Kami ingin membangun bangsa ini. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan, untuk menunjukkan etos kerja yang jujur, yang adil, yang bertanggung jawab, yang mampu mengelola perbedaan dengan cakap, dengan baik. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, masih banyak segala kerinduan yang kami miliki, dan biarlah kami terus beroleh ketekunan untuk memelihara hubungan dengan Tuhan, dan percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik dinyatakan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaanmu,
Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya buat kita untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan kita adalah Efesus 5 ayat 20 yang demikian bunyinya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Selamat membawa persembahan bagi Tuhan. Umat yang terkasih, dengan berdiri marilah kita menyanyikan lagu ini baitnya yang keempat. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami datang dengan keyakinan bahwa hidup kami adalah hidup karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau di dalam kasih-Mu yang begitu besar senantiasa menaungi hidup kami, senantiasa memelihara hidup kami hari demi hari. Bahkan setiap tarikan nafas kami, detakan jantung kami Tuhan, kami yakini
semuanya karena pemeliharaan tangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau bersyukur kalau pada sore hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu dengan tubuh yang sehat, dengan penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan. Kami membawa rasa syukur kami ini Tuhan melalui persembahan kepadamu. Tuhan ubahkan, pakailah persembahan ini menjadi karunia yang hidup untuk menolong jemaatmu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga jemaatmu semakin memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan juga anugerahkan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar dapat menata persembahan ini dengan penuh tanggung jawab, dipakai untuk menolong jemaat-Mu, sesama kami yang membutuhkan, bahkan untuk pekerjaan pemberitaan Injil dimanapun Tuhan sudah tempatkan. Tuhan, tolong kami untuk bisa juga mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan, berkenan dan memuliakan nama-Mu. Tetaplah berjuang, berkarya di dalam kehidupan kami ya Allah, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga kau mengikutnya. Allah Tritunggal yang kudus berkenan menghimpun dan mempersatukan kita supaya kita menjadi anak-anak-Nya yang senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kepadanya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tritunggal yang kudus. Hiduplah dalam Dia dan kamu akan diberdayakan. Syukur kepada Allah. Setialah mengikut Dia yang memberdayakan. Hiduplah dalam berkat-Nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Amin.